Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah. Ya, kali ini saya akan men-sharingkan tentang bagaimana kita mengatasi masalah emosi kita. Ya, di dunia ini masalah terbesar yang dialami oleh orang-orang adalah masalah mental emosional. Kadangkala kita saking menyepelekannya nih masalah emosi, akhirnya ditumpuk terus dari tahun ke tahun gitu ya. Kita mencoba menjadi orang yang kuat, kita menjadi orang yang seolah-olah baik-baik saja, kita menjadi orang yang sepertinya tidak ada masalah ya. Tetapi di bawah sadar kita itu menumpuk banyak sekali emosi-emosi negatif yang tidak pernah kita akui, yang tidak pernah kita sadari, dan kita selalu mengabaikannya. Akhirnya apa? Akhirnya masalah emosi bukan hanya menjadi masalah emosi saja, tetapi menjadi masalah mental yang berat. Sulit tidur, kecemasan berlebihan, ya, anxiety, kemudian tidak bisa fokus, apalagi sudah sampai parah ya. Akhirnya depresi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana nih agar kita itu tidak mengalami kondisi mental emosional yang semakin parah? Kalau teman-teman saat ini mungkin merasakan sukanya itu marah-marah, ya, sukanya memendam, sukanya seperti di luar mungkin kelihatan baik, tetapi di dalam itu gemuruh gitu ya. Ada rasa kecewa, ada rasa marah, ada rasa ingin protes, ada rasa putus asa, ya, ada rasa kayaknya tidak berharga, ada rasa tidak semangat menjalani hidup, ya, kayaknya dunia ini seperti berat untuk teman-teman jalani. Nah, segera sadari itu, apa sih emosi-emosi yang sebenarnya terperangkap di dalam dirinya teman-teman, dan ini tuh bisa berlaku awal mulanya itu sangat panjang ya. Dari awal kita mungkin lahir ya, kemudian kita anak-anak, kemudian remaja, dewasa, itu yang menyebabkan akhirnya banyak sekali orang mengalami masalah mental emosional. Termasuk ketika kita mungkin waktu kecil mendapatkan perilaku-perilaku yang nggak nyaman. Kayaknya ketika kita sudah dewasa itu kayaknya sudah memaafkan gitu. Tetapi ternyata kita tuh masih memendam emosi negatif di sana. Itu yang dinamakan sebagai inner child. Ya, kita tuh sebenarnya ada inner child di dalam diri kita yang masih belum rilis gitu ya, tetapi kita tidak menyadarinya. Nah, terus gimana Mbak Zaki agar kita bisa selesai nih dengan masalah mental emosional kita ya? Kita menjalani hidup itu bukan hanya luarnya saja yang kelihatan baik-baik saja, tetapi yang utama adalah di dalam batin kita. Batin kita ya memang baik-baik saja seperti yang tampak di luar. Nah, ini caranya saya membuat sebuah kelas namanya Writing for Healing ya. Menulis untuk penyembuhan. Ini bisa diikuti oleh teman-teman semuanya agar teman-teman semuanya itu bisa menggali akar masalah di dalam dirinya teman-teman, akar emosi di dalam dirinya teman-teman, sehingga teman-teman tuh bisa menyadari ya, apa sih sebenarnya yang ada di dalam dirinya teman-teman yang membuat wujudnya teman-teman saat ini itu jadi gampang emosian ya, kayak nggak semangat hidup ya, banyak menanggung beban-beban mental ya. Itu semua akan dikaji atau dikuliti ya di kelas Writing for Healing. Kenapa menulis? Ya, kadangkala kita itu ingin sembuh tetapi bingung ya gimana caranya gitu ya. Padahal ada cara yang sangat mudah dan sangat murah, yaitu kita menulis dengan pena ya, menulis dengan tangan di atas kertas. Saat ini ya di zaman teknologi sudah semakin canggih, kita tuh jarang sekali untuk bisa menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan kita, yaitu tools. Bagaimana kita rilis emosi dengan menulis. Ya, kadang-kala kan kita sudah nggak pernah nih megang pena. Siapa nih yang saat ini masih pegang pena? Hebat kalau masih ya. Nah, siapa yang terakhir kali pegang penanya ya, menulis dengan pena itu sudah mungkin lama banget, setahun, 2 tahun, bahkan mungkin udah 5 tahun yang lalu nggak pernah pegang pena gitu ya, apalagi ngerilis emosi dengan tulisan. Ada?
Lah, ini kelas ini sangat cocok untuk Anda ya, karena ini bersifat universal, semua keyakinan, semua agama itu bisa mengikuti teknik menulis ini untuk kesembuhan. Manfaatnya apa? Manfaatnya kita tuh jadi sadar bahwa apa sih sebenarnya yang selama ini kita pendam ya, karena menulis itu sama dengan kita sedang meditasi ya. Kalau kita menulis itu kan kita fokus ya, kita sadar, kita hadir di saat ini ya. Itu akhirnya apa-apa yang ada di pikiran kita, apa-apa yang ada di dalam hati kita yang mungkin selama ini kita abaikan, itu teruraikan. Kayak mengalir begitu saja. Ya, nah itu fungsinya kita tuh jadi bisa mengurai ya, apa sih sebenarnya akar masalah yang selama ini mungkin kita abaikan ya, sehingga kita tuh performanya itu kayaknya tuh stagnan gitu ya, selalu ada di dalam permasalahan emosi yang sama terus dari tahun ke tahun nggak selesai-selesai ya, dan lain sebagainya. Jadi paling tidak ketika kita menulis dengan tangan, kita tuh mampu menguraikan dan kita menyadari nih, oh ternyata saya masih mendam emosi ini. Oh ternyata saya belum mampu memaafkan yang itu. Nah, terus bagaimana nih kita yang sudah disadari ini kita rilis, kita lepaskan ya, sehingga mudah-mudahan di akhir kelas Writing for Healing Anda menjadi sosok yang sudah lepas nih ya dari hal-hal yang selama ini ditumpuk-tumpuk tidak dilepaskan. Nah, di kelas Writing for Healing ini Anda akan dipandu oleh saya ya, baik melalui materi ya, ini penting karena ilmu pengetahuan itu fungsinya untuk membuka cakrawala berpikir kita. Kemudian saya akan mendampingi teman-teman selama 21 hari untuk menulis ya. Jadi teman-teman mungkin bingung. Iya, saya tahu menulis itu bisa untuk rilis, tapi gimana caranya? Nah, setiap hari saya akan pandu teman-teman dengan panduan menulis tertentu yang itu adalah hasil proses bagaimana saya healing dan memberdayakan diri saya. Ya, dulu saya juga sama dengan teman-teman semuanya ya, orang yang sangat emosional ya, karena ternyata saya memendam banyak sekali luka-luka. Nah, saya mulai menulis itu juga karena saya ingin menyembuhkan diri saya. Ya, sehingga saya mulai menulis waktu itu meskipun dulu saya tidak mengetahui apakah menulis ini bermanfaat untuk rilis. Itu saya nggak tahu. Saya hanya daripada saya nggak tahu harus cerita ke siapa, saya mulai menulis waktu itu. Dan alhamdulillah ternyata menulis ini secara saintifik ya telah banyak diuji, telah banyak diteliti, memang sangat berpengaruh kepada kesehatan mental emosional. Nah, waktu dulu saya itu menulis di banyak sekali kertas ya, mungkin ratusan kertas gitu, yang akhirnya waktu itu selain saya bisa mengatasi emosi negatif saya juga jadi memiliki ide untuk membuat karya. Nah, dari situlah jadi menulis ini banyak sekali manfaatnya. Selain merilis emosi ya, kita bisa menjadi ringan, beban kita tersalurkan gitu ya. Ternyata menulis itu juga mampu membuka ide-ide kita. Ya, ada yang mungkin punya ide bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Itu ketika kita menulis itu kayak dibukakan ide-ide peluang-peluang yang mungkin bisa kita jalankan. Nah, saya dulu itu juga akhirnya, kayaknya bagus ya kalau saya bisa menulis, walaupun saya bukan berlatar belakang dari orang penulis ya, bukan dari sastra, bukan dari jurnalistik dan sebagainya. Tetapi berkat saya mulai menulis untuk merilis emosi, ternyata akhirnya saya punya ide untuk membuat buku. Dan ini adalah buku pertama saya ya, Jangan Pernah Putus Asa. Jadi seolah-olah ini saya menggambarkan diri saya bahwa mungkin hidup ini berat, tetapi kita tidak perlu putus asa karena pasti di ujung sana ada cahaya yang akan membuat diri kita itu naik derajatnya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman memiliki masalah emosi, masalah mental gitu ya, silahkan ikuti kelas Writing for Healing ini. Ini sudah batch 9, jadi sudah ada ratusan ya member atau peserta kelas ini. Mungkin ini di 2026 adalah giliran Anda untuk teman-teman terlahir menjadi pribadi Anda yang seutuhnya, menjadi pribadi diri Anda yang memang murni. Karena teman-teman sudah berhasil merilis ya segala beban-beban emosi gitu ya. Berhasil menyadari akar masalah dari masalahnya teman-teman semuanya, sehingga teman-teman nanti punya ide-ide untuk bagaimana sih menyelesaikan
persoalan hidup Anda dan Anda akan naik derajatnya. Ya, kelas Writing for Healing batch 9 ini akan saya adakan di tanggal 14 Februari 2026 sampai Maret 2026 ya, 21 hari saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk setiap hari saya pandu teman-teman menulis ya, dan rasakan manfaat bagaimana menulis ini sangat berpengaruh untuk kesehatan mental dan emosional Anda. Silahkan boleh dibaca di pengumuman berikut ya. Nah, untuk pendaftaran boleh di WA di nomor WA 085 227 427 995. Ya, saya tunggu teman-teman semuanya di kelas Writing for Healing ya bersama saya, dan Anda akan mendapatkan free coaching, live coaching untuk Anda semakin mengenali diri Anda dan Anda mampu ya meluaskan cakrawala berpikir, meluaskan hati Anda sehingga Anda mampu melihat masalah yang mungkin Anda hadapi saat ini adalah sebuah peluang untuk Anda tumbuh menjadi sosok baru yang lebih bercahaya, yang lebih sehat secara lahir dan batin. Sampai ketemu di kelas Writing for Healing tanggal 14 Februari 2026.